Bayangkan bekerja 72 jam setiap minggu, bukan selama proyek besar, bukan saat perusahaan sedang krisis, tapi sebagai jadwal kerja normal. Di Cina, sistem ini punya nama sendiri, 996. Masuk kerja jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, 6 hari dalam satu minggu. Bagi sebagian perusahaan, itu disebut dedikasi. Bagi jutaan pekerja, itu adalah kehidupan mereka. Dan bagi sebagian orang, sistem ini tidak hanya mengambil waktu mereka, tapi juga masa muda mereka. Ketika dunia membicarakan Cina, yang sering muncul adalah angka-angka yang mengagumkan. Ekonomi terbesar kedua di dunia, kota-kota modern yang tumbuh begitu cepat hingga terlihat seperti datang dari masa depan. Gedung pencakar langit yang bermunculan di mana-mana. Kereta cepat yang melesat lebih dari 300 km per jam. Perusahaan teknologi raksasa yang kini bersaing langsung dengan Silicon Valley. Selama beberapa dekade terakhir, Cina berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak negara. Mereka mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan mengubah diri menjadi salah satu mesin ekonomi terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Mereka mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan dan mengubah diri menjadi salah satu mesin ekonomi terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Tapi seperti hampir semua kisah sukses besar, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Siapa yang membayar harga dari semua pertumbuhan itu? Karena di balik gedung-gedung kaca yang berkilauan, di balik laporan ekonomi yang terus naik, dan di balik cerita tentang miliarder baru yang bermunculan setiap tahun, ada jutaan pekerja yang menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Kehidupan yang tidak pernah muncul dalam iklan perusahaan, kehidupan yang tidak pernah masuk ke presentasi investor, kehidupan yang dihabiskan di bawah lampu kantor, di depan layar komputer. Mengejar target yang terus bertambah dan tenggat waktu yang tidak pernah berhenti. Dan bagi banyak dari mereka, hidup perlahan berubah menjadi sesuatu yang sederhana. Bangun, kerja, tidur, ulangi. Bangun, kerja, tidur, ulangi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Di Cina, sistem ini dikenal dengan 3 angka sederhana, 996. Angka yang terdengar biasa saja. Tapi di balik 3 angka itu, tersembunyi salah satu budaya kerja paling kontroversial di dunia modern. Masuk kerja jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, 6 hari seminggu, 72 jam kerja setiap minggu. Dan yang membuatnya mengejutkan, bagi banyak perusahaan teknologi Cina, ini bukan dianggap masalah, ini dianggap normal. Untuk memahami kenapa jutaan orang bisa menerima kehidupan seperti itu, kita harus kembali melihat bagaimana Cina berubah menjadi raksasa ekonomi di dunia. Selama bertahun-tahun, negara itu bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak pernah terlihat dalam sejarah. Pabrik-pabrik tumbuh, kota-kota berkembang, kesempatan ekonomi bermunculan di mana-mana. Generasi muda tumbuh dengan satu keyakinan sederhana, jika kamu bekerja lebih keras daripada orang lain, masa depan yang lebih baik akan menunggumu. Dan dalam banyak kasus, keyakinan itu memang benar. Jutaan keluarga berhasil keluar dari kemiskinan. Banyak orang yang lahir tanpa apa-apa berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kisah-kisah sukses seperti inilah yang kemudian menjadi bahan bakar bagi budaya kerja ekstrim. Masalahnya, ketika seluruh masyarakat percaya bahwa kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan, batas antara kerja keras dan eksploitasi mulai menjadi kabur. Perlahan muncul keyakinan bahwa jika seseorang gagal, mungkin dia tidak bekerja cukup keras. Jika seseorang tertinggal, mungkin dia tidak cukup berkorban. Jika seseorang kalah dalam persaingan, mungkin dia tidak cukup ambisius. Dan ketika jutaan orang mulai mempercayai logika itu, perusahaan tidak perlu lagi memaksa mereka bekerja lebih lama. Mereka akan melakukannya dengan sendiri. Bayangkan kamu adalah seorang lulusan baru. Setiap tahun jutaan orang seperti dirimu memasuki pasar kerja di Cina. Persaingan terjadi di mana-mana, ribuan pelamar berebut posisi yang sama. Semua orang ingin naik kelas sosial, semua orang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik. Dalam kondisi seperti itu, bekerja keras tidak lagi menjadi keunggulan. Bekerja keras menjadi syarat minimum untuk bertahan hidup. Jika kamu pulang tepat waktu, orang lain masih bekerja. Jika kamu berhenti sejenak untuk beristirahat, orang lain masih mengejar target. Jika kamu melambat, seseorang yang lebih muda, lebih lapar, dan lebih ambisius siap mengambil tempatmu. Lambat laun, muncullah budaya yang memuja kesibukan. Semakin sibuk seseorang, semakin dihormati. Semakin lama seseorang bekerja, semakin dianggap berdedikasi. Semakin sedikit seseorang tidur, semakin dianggap serius mengejar kesuksesan. Kelelahan berubah menjadi simbol kebanggaan, burnout dianggap harga yang harus dibayar. Dan hidup di luar pekerjaan perlahan mulai kehilangan tempatnya. Di banyak perusahaan teknologi, kantor tidak lagi sekedar tempat kerja. Kantor menjadi pusat kehidupan. Sarapan di kantor, makan siang di kantor, makan malam di kantor, menghabiskan sebagian besar hari di kantor. Bahkan banyak perusahaan menyediakan berbagai fasilitas bukan hanya untuk memanjakan karyawan, tetapi juga agar mereka menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerjanya. Semakin lama seorang berada di kantor, berarti semakin besar peluang perusahaan mendapatkan lebih banyak produktivitas darinya. Namun, tubuh manusia tidak dirancang untuk hidup seperti itu. Tidak peduli seberapa ambisius seseorang, tidak peduli seberapa besar mimpinya, tubuh tetap membutuhkan istirahat.
Otak tetap membutuhkan jeda, manusia tetap membutuhkan kehidupan di luar pekerjaan. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan dasar itu terus diabaikan, konsekuensinya mulai muncul. Burnout menjadi semakin umum, kecemasan meningkat, gangguan tidur meningkat, banyak pekerja muda mulai mengalami kelelahan kronis, bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Mereka memiliki pekerjaan yang dianggap sukses oleh masyarakat, mereka memiliki gaji yang cukup, mereka memiliki karir yang terlihat menjanjikan, tapi mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih sulit diukur: waktu, energi, kehidupan pribadi, dan seringkali kebahagiaan itu sendiri. Ironisnya, semakin besar pertumbuhan ekonomi di Cina, semakin besar pula tekanan yang dirasakan sebagian generasi muda. Harga rumah naik, biaya hidup meningkat, persaingan semakin brutal, mimpi yang dulu terlihat dekat mulai terasa semakin jauh. Banyak anak muda mulai menyadari bahwa mereka bekerja lebih lama daripada generasi sebelumnya, tetapi tidak selalu mendapatkan rasa aman yang dijanjikan oleh sistem. Mereka mulai melihat orang-orang yang mengorbankan hidupnya untuk pekerjaan, namun tetap merasa tertinggal. Mereka mulai mempertanyakan aturan permainan yang selama ini dianggap normal. Lalu sesuatu yang menarik mulai terjadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sebagian generasi muda Cina mulai berhenti berlari. Mereka mulai mempertanyakan budaya yang selama ini dianggap tidak bisa diganggu gugat. Dari sinilah muncul sebuah fenomena yang mengejutkan banyak orang: tangping. Secara harfiah berarti rebahan, tapi sebenarnya maknanya jauh lebih dalam. Tangping bukan tentang kemalasan. Tangping adalah bentuk perlawanan, sebuah penolakan terhadap perlombaan yang tidak pernah berakhir, sebuah penolakan terhadap gagasan bahwa nilai manusia hanya ditentukan oleh produktivitasnya. Banyak anak muda mulai berkata sesuatu yang selama ini jarang terdengar. Mereka tidak ingin seluruh hidup mereka dihabiskan untuk bekerja. Mereka tidak ingin mengorbankan kesehatan demi target. Mereka tidak ingin menukar masa muda mereka dengan janji kesuksesan yang semakin sulit diraih. Dan semakin banyak orang yang mulai berpikir seperti itu, semakin jelas bahwa masalahnya bukan lagi pada individu, masalahnya ada pada sistem itu sendiri. Karena selama bertahun-tahun, sistem telah menjual satu mimpi yang sama. Bekerjalah yang lebih keras, korbankanlah lebih banyak, berjuang lebih lama, dan suatu hari nanti kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana jika semakin banyak orang yang bekerja keras namun tetap kesulitan membeli rumah? Bagaimana jika semakin banyak orang yang lembur setiap minggu namun tetap merasa tidak aman secara finansial? Disitulah kepercayaan mulai retak. Dan ketika kepercayaan mulai retak, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dipendam mulai muncul ke permukaan. Apakah hidup memang harus seperti ini? Apakah pekerjaan memang layak mengambil sebagian besar hidup seseorang? Apakah produktivitas harus selalu menjadi tujuan utama manusia? Atau mungkin ada sesuatu yang salah dengan cara dunia modern mendefinisikan kesuksesan? Yang menarik, pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya muncul di Cina, di berbagai negara lain, termasuk Indonesia. Semakin banyak orang yang mulai merasakan hal yang sama: burnout, lembur yang dianggap normal, tekanan untuk selalu produktif, perasaan bersalah saat beristirahat, ketakutan tertinggal dari orang lain, budaya hustle yang terus mengatakan bahwa kita harus bekerja lebih keras, lebih lama, dan lebih cepat, seolah hidup adalah perlombaan yang tidak boleh dihentikan. Mungkin itulah mengapa cerita tentang 996 terasa begitu relevan, karena ini bukan sekedar cerita tentang Cina, ini adalah cerita tentang dunia modern, tentang bagaimana produktivitas perlahan berubah dari alat menjadi tujuan, tentang bagaimana manusia mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan seberapa banyak yang bisa dihasilkan, tentang bagaimana kesibukan berubah menjadi identitas, dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah sistem 996 benar atau salah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi ketika seluruh masyarakat mulai percaya bahwa hidup seseorang hanya bernilai selama ia terus bekerja. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba kehilangan hidupnya untuk pekerjaan dalam satu hari. Itu terjadi perlahan, 1 jam lembur tambahan, 1 akhir pekan yang dikorbankan, 1 waktu istirahat yang dilewati, sedikit demi sedikit, sampai suatu hari seseorang menyadari bahwa sebagian besar hidupnya telah habis untuk memenuhi target yang bahkan tidak lagi ia pedulikan. Dan ketika itu terjadi, mungkin masalahnya bukan lagi tentang jam kerja, bukan lagi tentang perusahaan, bukan lagi tentang ekonomi. Masalahnya adalah tentang kehidupan itu sendiri, tentang berapa banyak waktu yang rela kita tukarkan demi produktivitas, tentang berapa banyak momen yang rela kita korbankan demi karir, dan tentang apakah semua itu benar-benar layak dibayar dengan satu hal yang tidak pernah bisa dikembalikan oleh siapapun: waktu hidup kita sendiri. Aneh memang, tapi inilah fenomena 996 di Cina.